Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semua orang menginginkan pernikahannya langgeng sampai maut memisahkan, bahkan bisa sampai hidup sesurga. Seorang istri wajib patuh kepada suaminya. Seorang suami juga harus mampu membimbing dan mengayomi istri dan anak-anaknya. Namun ada beberapa kondisi yang tidak membuat sebuah keluarga harmonis. Lalu terjadilah perceraian. Bisakah seorang perempuan meminta cerai? Apa sajakah kondisi yang harus diperhatikan jika istri meminta cerai? Tidak memenuhi hak-hak istri. Yang dimaksud dengan hak-hak istri seperti nafkah, tempat tinggal yang layak, dan pergaulan yang baik. Dalam hal ini termasuk suami yang pelit dalam memenuhi kebutuhan istri. Mengenai hal ini, Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menjelaskan bahwa seorang suami yang tidak bisa memberi nafkah istri, baik karena tidak ada yang bisa diberi maupun keadaan lainnya. Dalam kondisi ini, perempuan akan bimbang antara memilih bersabar atau memilih berpisah. Perangai suami yang buruk. Sikap suami yang menzalimi istrinya, seperti menghina, mencaci maki, tidak dibolehkan dalam Islam. Menyakiti hati istri secara verbal saja tidak diperbolehkan, apalagi non-verbal, seperti memukul. Jika terjadi seperti ini, seorang istri dibolehkan menggugat cerai. Padahal Rasulullah telah memerintahkan umatnya untuk berlaku baik. Hal ini sesuai dengan sabdanya, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik kepada istrinya, dan aku adalah orang yang terbaik kepada istriku. Hadis riwayat Muslim. Hilang kabar. Sepasang suami istri tentunya perlu saling tahu keadaan masing-masing. Namun jika seorang suami kabarnya hilang sampai bertahun-tahun sehingga tidak diketahui apakah sudah mati atau masih hidup, memungkinkan seorang wanita untuk lepas tanggung jawabnya sebagai istri. Hal seperti ini pernah terjadi. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya telah datang seorang wanita kepadanya yang kehilangan kabar tentang keberadaan suaminya. Lantas Umar berkata, "Tunggulah selama 4 tahun," dan wanita tersebut melakukannya. Kemudian datang lagi setelah 4 tahun. Umar berkata, "Tunggulah masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian wanita tersebut melakukannya. Dan saat datang kembali, Umar berkata, "Siapakah wali dari lelaki atau suami perempuan ini?" Kemudian mereka mendatangkan wali tersebut dan Umar berkata, "Ceraikanlah dia." Lalu diceraikannya. Lantas Umar berkata kepada wanita tersebut, "Menikahlah lagi dengan laki-laki yang kamu kehendaki." Tidak dicintai karena sebuah kekurangan. Jika seorang istri membenci suaminya tapi bukan karena akhlak atau agamanya, tapi karena kekurangan yang ada pada tubuhnya, seperti cacat atau buruk rupa. Hal ini membuat seorang wanita tak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, sehingga hak suaminya tidak terpenuhi. Di zaman Rasulullah SAW pernah terjadi kasus seperti ini, bahwasanya istri Sabit bin Qais mendatangi Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, suamiku Sabit bin Qais tidaklah aku mencela akhlaknya dan tidak pula agamanya. Akan tetapi aku takut berbuat kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah SAW berkata, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya yang ia berikan sebagai maharmu?" Maka ia berkata, "Iya." Rasulullah pun bersabda kepada Sabit, "Terimalah kembali kebun tersebut dan ceraikanlah ia." Hadis riwayat Bukhari. Suami tidak menjalankan kewajiban beragama. Suami melanggar hal-hal yang dilarang agama, seperti suka berbuat dosa, minum minuman keras, berjudi, berselingkuh atau dosa besar lainnya. Sang istri sudah bersabar dan menasehati sang suami,
tapi masih tetap melakukan dosa besar. Dalam kondisi ini, istri bisa meminta cerai. Jika suami menolak, tentu bisa diajukan dalam persidangan. Sudah sepatutnya seorang suami yang membimbing istri dan anak-anaknya. Ia yang berkewajiban memberikan contoh yang baik. Hal ini karena seorang suami dalam rumah tangga adalah pimpinan, sehingga ia akan diminta pertanggungjawaban. Mengenai hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW, "Tahuilah kalian semua adalah pimpinan dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dipimpinnya." Seorang suami adalah pemimpin keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang mereka. Hadis riwayat Bukhari. Suami tak bisa memberi nafkah batin. Seorang suami tidak bisa memberi nafkah batin, tidak adil kepada istri-istrinya pada pembagian jatah mabit atau bermalam, atau tidak mau dan tidak tertarik pada istri. Jika hal ini terjadi, sang istri bisa meminta cerai, padahal mendatangi istri dalam rangka berhubungan dihitung sebagai sedekah. Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi SAW bersabda, "Hubungan badan antara kalian dengan istri atau hamba sahaya kalian adalah sedekah." Para sahabat lantas ada yang bertanya pada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah dengan kami mendatangi istri kami dengan syahwat itu mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Bukankah jika kalian bersetubuh pada yang haram, kalian mendapatkan dosa? Oleh karenanya, jika kalian bersetubuh pada yang halal, tentu kalian akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman, itulah beberapa kondisi seorang istri bisa meminta cerai pada suaminya. Seorang suami yang bertanggung jawab tentu tidak akan melakukan hal-hal seperti itu, karena seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita." Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nuyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa ayat 34. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.